Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan dan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah wa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para siswa yang saya hormati, gimana kabarnya? Kabarnya gimana? Oh, semangat. Kabarnya gimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, ya, jawabnya gitu ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harus semangat ya. Ini siapa aja yang sudah hadir? Hadir semua ya? Ya, Alhamdulillah hadir semua. Peningkatan yang sangat bagus. Dari selesai UTS masih tetap siswanya hadir semua, alhamdulillah. Sekarang kita akan pelajari tentang bioteknologi untuk kelas 12 IPA 1. Bioteknologi ini merupakan cabang saat ini baru harus dikasih gambar dulu anak-anak. Bioteknologi ini merupakan cabang dari salah satu cabang dari ilmu biologi ya. Ada ekologi, ada zoologi, ada taksonomi, dan salah satunya adalah bioteknologi. Bioteknologi itu terdiri dari dua kata, yaitu bio dan teknologi ya. Artinya bio itu biologi ya. Sesuatu yang berkaitan dengan biologi kemudian dikaitkan dengan teknologi, kemudian nanti akan terintegrasi dengan Al-Quran ya. Saya akan kaitkan dengan Al-Quran atau kajian-kajian keislaman supaya keimanan kita semakin kuat dengan belajar biologi, keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian para santri sudah terbiasa dengan ilmu agama ya, ajaran-ajaran Islam tentang akhlak, kemudian tentang keimanan. Iman itu apa ya? Atas dirul qalbi ya. Kemudian apa itu Islam ya? Islam adalah apabila yang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian mengucapkan salat, menunaikan zakat, kemudian yang lainnya, dan ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Tapi Anda itu sekolah kemudian mempelajari biologi dan jurusannya biologi, apakah Anda bisa mengkaitkan antara pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren, yaitu pelajaran-pelajaran biologi, dengan pelajaran sekolah? Dalam hal ini adalah materi-materi biologi. Begitu banyak materi biologi yang bisa dikaitkan dengan Al-Quran. Hampir semuanya itu bisa dikaitkan dengan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu sebagian besar, hampir 60% itu membicarakan tentang sains ya. Hampir 60% itu membicarakan tentang sains ya. Cuma secara global ya, itu sebagai wujud bahwa kita harus lebih tafakkur dan tadabbur ya, memikirkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengamati alam sekitar. Dalam hal ini adalah biologi. Kita sebut nama kerennya adalah ekosistem, kemudian biosfer, ya, bioma ya, dan lain sebagainya.
ilmu yang amaliyah ilmiah ya, bahwa kita itu harus berilmu supaya amal kita itu sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Jangan sampai amaliyah kita itu tidak sesuai dengan ilmunya. Kemudian kita juga berilmu itu harus diamalkan supaya kita itu menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna ya, tentunya nanti berguna untuk masa depan dan kehidupan selanjutnya. Nanti akan disampaikan oleh saya selaku guru mata pelajaran biologi dan Ibu Lia Malia selaku guru PLP dari IAIN. Oke, next. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bahan kajian yang tak akan terpisah ya bagi saya satu. Ya, terus bisa habis dan tuntas bagi manusia. Artinya terus menerus ya, kajian ini akan terus berlanjut dari dulu sampai nanti kiamat ya, akan terus dikaji dan akan terus diupdate, diperbaharui, akan ada penemuan-penemuan yang baru dan sebagainya. Karena manusia itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai makhluk hidup yang dikaruniai kelengkapan akal dan pikirannya hidup ya, yang menyebar dalam lingkungan sekitar atau kita sebut dengan ekologi yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya akal, itu yang membedakan manusia dengan binatang. Ya, binatang itu hanya punya pikiran saja, ya insting ya. Kalau manusia itu punya pikiran, punya insting dan punya akal. Ketika insting itu bergerak atau berjalan, ya manusia itu akan dikendalikan oleh yang namanya akal. Nah, akal ini selalu membawa kepada manusia kepada kebenaran dan kebaikan. Ya. Kalau insting ini masih bersifat nafsu ya, masih bisa dilaksanakan, masih tidak dan sebagainya. Nah, binatang itu hanya punya insting ya. Binatang hanya punya insting. Ketika lapar, otomatis nyari makan. Gak mungkin nyari tempat tidur ya. Nyari makan otomatis. Kemudian ketika ngantuk, tidur. Ketika syahwatnya tinggi, ya kawin, ya kan? Ya. Tapi makannya gimana dan caranya gimana? Kemudian tidurnya di mana, kawinnya bagaimana dan di mana, itu binatang seenaknya sendiri saja. Ya, karena nggak punya akal yang untuk membawa dia kepada arah yang benar dan arah yang baik. Tapi kalau manusia lapar, nyari makannya halal apa? Ini punya siapa? Kalau punya orang lain jangan dimakan dan diambil. Bahkan kepada hal-hal subhat yang belum pasti ya, belum pasti kepemilikannya, itu kita hindari. Kayak contoh misal ada mangga jatuh, kemudian kita ambil, mangganya punya siapa ini? Ya. Nah, yang kita makan ini adalah halal subhat. Ini juga kadang dihindari oleh manusia. Kemudian ketika makan di meja makan pakai tangan atau pakai sendok, cuci tangan dulu dan sebagainya. Ketika ngantuk tidurlah. Ya nggak mungkin tidurnya di pasir manusia itu. Kecuali kalau akalnya hilang. Dalam hal ini adalah kontingensi ya, orang dalam gangguan jiwa. Itu tidur asal-asalan saja karena akalnya nggak ada. Ya. Hilang akal. Kemudian ketika syahwatnya tinggi, otomatis nggak langsung kawin ya. Ada prosesnya dulu, sabar dulu ya. Diatur oleh negara, KUA membolehkan seseorang itu nikah umur 19 tahun ya. Untuk laki-laki, untuk perempuannya 16 tahun misalkan. Kemudian ada ijab kabul, ada serah terima, ada seserahan dan sebagainya. Gak mungkin asal langsung nikah perempuan aja kemudian dikawin ya. Karena kita itu bukan binatang. Mempelajari sains biologi menuntut keseimbangan antara informasi, analisis konsep yang teoritis dengan keterampilan praktis yang aplikatif. Biologi itu ilmu yang bersifat aplikatif. Ada aplikasinya. Kita mempelajari ilmu biologi, nanti aplikasinya seperti apa? Kita mempelajari bioteknologi ya. Yang diharapkan dari pelajaran bioteknologi ini nanti siswa itu
kalian itu kita bisa membuat produk-produk bioteknologi. Kayak contoh misalkan tempe. Tempe itu asalnya dari mana? Dari kedelai, sebelum berubah jadi tempe dengan bantuan objek biologi, yaitu jamur, kemudian jadi tempe. Sesama objek biologi kemudian jadi produk yang baru, yang tadinya kedelai sama jamur kemudian berubah jadi tempe. Kemudian membuat kecap, ya. Kecap berasal dari mana? Kedelai. Kemudian alkohol, ya. Wine, ya. Itu juga produk-produk bioteknologi. PSB, dan saya bingung harus namanya. Next. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Surat apa ini? Ya, hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma'idhin khashi'atun 'alaihim nasibah, tasla naran hami'atan tusqa min 'aynin 'aliyah, laisa lahu ta'amun illa min dunya, la yusmin wa la yughni min ju', wujuhun yawma'idhin na'imah li sa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'atun. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Guru biologi apal Al-Quran ya kan? Insyaallah. Saya lanang kabeh. Bukan orang Indonesia. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Unta ini kenapa ada dalam Al-Quran? Karena istimewa sekali. Unta ini tinggalnya di daerah gunung yang panas. Otomatis butuh makan, butuh minum, tapi bisa bertahan hidup di daerah yang sangat panas itu. Ya. Ada keistimewaannya Allah ciptakan di sini, dan kita harus memperhatikan itu. Dan unta ini saya belum menemukan produk bioteknologi dari onta ya. Contoh misalkan cloning, saya belum dengar cloning onta itu gimana. Ya paling cloning babi ya, cloning sapi. Onta ini masih cukup sulit ya untuk di bioteknologi. Kemudian wailas sama ikai forufi azan, kepada langit bagaimana ia ditinggikan. Bagaimana langit ditinggikan? Juga kita harus berpikir ya. Dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Di mana-mana ada gunung di seluruh dunia, ada gunung-gunung dan tinggi semua. Itu bagaimana? Atas asal caplok saja. Taruh sini, taruh sini, taruh sini, taruh sini. Ya, ini gak masuk logika ya. Gak masuk logika. Dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Kalau tingkat kan bulan. Sama bumi sama kayak tingkat digelar, kayak karpet digelar. Prosesnya itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat. Dan tugas kita yaitu memikirkan, ya, mempelajari tentang kejadian-kejadian alamiah yang terjadi pada kehidupan. Nanti yang kita dapatkan adalah kita memahami arti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita akan mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran itu benar. Ya, Al-Quran mengatakan unta. Dalam kehidupan sehari-hari ada unta, walaupun di Arab. Ya mudah-mudahan kita bisa ke Arab semua. Amin. Haji, umroh ya. Kemudian langit, ada langit. Walaupun pas kita ke sana ke langit, itu mana langitnya? Ya, tapi dari bawah itu langitnya biru, kemudian ada awannya. Tapi pas kita naik pesawat, mana langitnya? Kemudian gunung-gunung, kita lihat dari bawah, oh gunung. Tapi kalau naik ke atas, mana gunungnya? Ketika kita naik, isinya pohon-pohonan, sama tanah, kemudian batu-batu. Kemudian buminya, mana bumi? Isinya tumbuh-tumbuhan asli, kemudian ada airnya, ada batu-batuannya dan sebagainya.
Nice. Binatang unta, langit, gunung dan bumi adalah ayat atau ciri atau alamat. Ayat ini alamat ya. Ayat Al-Quran ini alamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berbicara dalam bentuk Al-Quran. Allah memberikan alamat ya dalam bentuk firman-Nya, yaitu Al-Quran. Yang dulu itu tidak ada cetakannya. Cetakan Al-Qurannya nggak ada, wujud Al-Qurannya. Karena dulu masih banyak hafizul Quran ya, atau hamalul Quran. Orang yang hafal Quran banyak, kemudian banyak yang meninggal mati syahid orang yang menghafal Al-Quran. Akhirnya pada zaman Abu Bakar itu dibuatkan ide untuk Al-Quran itu dimushafkan. Belum sempat terrealisasi, akhirnya meninggal wafat. Pada sahabat Umar juga belum terlaksana, akhirnya terlaksana pada sahabat Utsman bin Affan. Dan Al-Qurannya masih belum kayak sekarang, ada harokatnya, ada titiknya, kemudian ada tajwidnya. Dulu alif, ba, ta, sa sama semua, gak ada bedanya. Ini pelajaran biologi, pelajaran tajwid ya. Nah, masih gak ada bedanya. Jim kamu. Kemudian karena banyak yang salah baca Al-Qurannya balik terbalik. Akhirnya dibuatkan titik. Jadi ada titiknya kalau di atas. Ya, imamnya Abu Aswad Al-Ghifari. Kemudian masih banyak yang salah bacanya, akhirnya dibuatkan harokat. Kalau di atas itu fathah, kalau maaf itu fathah, kalau itu domah, kalau mirip kasroh. Siapa yang mau menulisnya? Imam yang buat harokat siapa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Imam. Kemudian buatnya tajwid. Yang buat tajwid siapa? Gak tahu juga. Ya, kayaknya ada yang tahu. Dalam bentuk ayat Al-Quran yang tadi sudah diawali di atas ya, itu sebagai bentuk kekuasaan Allah diperuntukkan untuk manusia. Dalam hal ini adalah Al-Quran adalah petunjuk manusia yang paling utama. Nanti setelah itu hadis. Pengkajian terhadap makhluk ciptaan Allah tersebut perlu dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Nah, ini sudah sudah merujuk kepada bioteknologi. Bioteknologi ada itu untuk kemanfaatan yang lebih besar. Kita orang tuanya petani ya. Dulu itu nanam padi itu sampai 6 bulan. Kemudian sambil berjalannya waktu ya 4 bulan, 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan. Bahkan nanti bisa jadi nanam padi itu cuma 1 bulan langsung panen. Itu kan ada kajian-kajian khusus ya. Ada kajian-kajian khusus yang bisa dikembangkan untuk manfaat yang lebih besar. Dan sebagainya. Dulu tomat begini, sekarang diciptakan tomat yang baru, warnanya ungu. Melon, kalian pernah lihat melon warna orange? Iya, padahal warnanya hijau kan dulu. Kemudian apa lagi? Kol, semangka ya, semangka juga ada yang kuning, yang tadinya merah. Kol ada yang ungu sekarang, padahal dulu kol itu putih semua. Karena untuk kemanfaatan yang besar. Ini ayam agar nggak makan dulu, bisa hidup. Padahal dulu itu
berbulu semua. Ini gak ada bulunya dari mulai lahir. Roncot ya, nakal gue. Iya kayak gitu ya kalau bulu. Kayak bayi itu. Bayi itu kalau bulunya. Kemudian kentang, ini satu pohon bisa banyak begini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, satu pohon. Ya. Itu karena hasil pengkajian ya, yang terus menerus. Oke. Next. Perintah memperhatikan hewan onta. Kita kembali lagi pada onta lagi. Langit, gunung, dan hamparan bumi. Bukan perintah mempelajari alam biologi yang sempurna karena mengikuti makhluk biotik dan abiotik serta substansinya mengikuti dimensi padat saya dan dalam kehidupan kita itu kita balik lagi kepada materi yang kelas 10 ya. Ada biotik, biotiknya. Kemudian ada abiotik. Biotik itu komponen hidup. Ada gajah, ada binatang-binatang, ada ikan, termasuk kalian manusia. Itu komponen hidup atau biotik. Kemudian ada komponen abiotik, ya, ada air ya. Kemudian ada minyak, kemudian ada cahaya, kemudian ada zat kimia ya, atau unsur-unsur ya, dan sebagainya. Dan komponen biotik dan abiotik itu saling bekerja sama, saling bersinergi ya. Kita manusia sebagai komponen biotik itu pasti membutuhkan komponen abiotik yaitu air untuk minum, apalagi masak, apalagi nyuci, wudhu. Nggak ada air kita nggak bisa wudhu ya. Kamu nggak sholat, kembali lagi kepada kaitan ibadah tadi ya. Ibadah kepada Allah kita tidak bisa kalau nggak ada komponen abiotik. Oke kan, nggak ada air, ada debu. Debu komponen abiotik. Kalau debunya kotor, ya nggak bisa tayamum juga. Jadi komponen abiotik dan abiotik itu saling bekerja sama. Tanaman kalau nggak ada komponen abiotik, nggak ada tanah, nggak bisa hidup, nggak bisa muncul. Ya. Mempelajari sains biologi menuntut keseimbangan antara informasi, analisis konsep yang teoritis dengan beragam praktis yang aplikatif ya. Kita sudah bahwa kita itu dituntut untuk mengkaji, menganalisis informasi yang kita dapat, kemudian nanti aplikasinya untuk kehidupan sehari-hari. Keju, yogurt, kecap, tempe. Ya, ini semua ada manfaatnya masing-masing. Nanti dijelaskan sama Ibu Lia Amalia ya. Oke, next. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdikan dirinya kepada Khalik penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Aktivitas yang kita lakukan ini ujungnya akhirnya adalah kita beribadah kepada Allah. Termasuk kita mengkaji ciptaan Allah itu, kita juga lagi beribadah kepada Allah. Kamu bekerja, kamu bertani, kamu mencari ikan, kamu berdagang di pasar. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja untuk mendapatkan uang. Uang itu untuk makan. Makan ini untuk kelangsungan hidup. Kita bisa hidup berarti kita itu juga bisa beribadah kepada Allah. Kalau kamu lapar gimana? Apa yang terjadi? Buru-buru bikin sholat, bikin ibadah kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Motornya kempong, milih di. Ya milih mana? Itu banyak ya. Sumbangan setengah telur, seperempat. Kamu bertani untuk menghasilkan beras untuk dimakan. Makanan untuk membuat kita tetap hidup. Hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Allah itu memiliki sifat Ar-Razzaq. Ya, Allah itu Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Ya, ada yang bekerja, ada yang berdagang dan sebagainya. Kemudian rezeki itu kita kembali lagi ya untuk kelangsungan hidup kita, yaitu kita bersyukur kepada Allah. Luapan syukur kita yaitu dengan
beribadah kepadanya dengan lebih khusyuk. Tapi kenyataannya sibuk kerja, ya, ada suara azan, lanjut kerja, pulang kerja, capek, ada suara azan, tidur. Ya. Alhamdulillah sedikit bayangnya, ya. Kita dulu sholatnya, akhirnya tinggal sini. Kita fokus mencari dunia, mencari uang saja. Kita lupa yang memberi uang itu siapa. Kita lupa kepada Allah. Lanjut. Kemewahan alami manusia. Manusia itu memiliki sifat manusiawi. Yang antara lain keperluan biologis itu termasuk aktivitas tersebut ada manusia menuruti tujuan kejadiannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Kita ada itu dari sesuatu yang sebelumnya. Ada teori itu dua, ya. Ada tiga sih, kosmos. Satu kosmos, kemudian teori biogenesis, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Kemudian ada teori abiogenesis, makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup sebelumnya. Kamu lihat ulat di tempat sampah, ya, tempat sampah kan tak hidup, tapi tiba-tiba ada ulat. Itu teorinya abiogenesis. Ya, kamu berasal dari bapak ibu kamu, ya, melalui perkawinan, itu banjirannya. Ada banget, ya. Ada nikah, kemudian sudah gede, banjir. Contohnya di banjir. Kemudian nanti punya anak. Karena manusia itu punya akal. Akal ini aturan benteng yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilanggar, itu bisa bahaya, bisa sama dengan binatang. Dan nanti generasi itu terus menerus. Nanti kaitannya dengan genetika, ya. Nasab itu akan terus menerus. Jika nasab Anda baik, maka keturunan Anda juga baik. Sampai seterusnya itu akan baik semua. Karena Nabi Muhammad SAW itu keturunan orang yang baik. Di atasnya itu baik semua, ya, sampai kepada Nabi Adam. Gak mungkin kalau keturunannya gak baik muncul seseorang yang mulia, yang paling mulia di antara manusia yang lainnya. Pasti ke atasnya juga akan baik. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad narisni ta'u sifah falam yusmikum ma'akum min adamin wa ila abihi wa ummihi. Itu dalil bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah keturunan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Dari mulai Nabi Adam sampai bapak ke ibunya. Nah, kita juga nanti akan belajar tentang genetika, bahwa genetika pun akan bisa direkayasa. Ilmunya beda teknologi, ya. Orang putih kemudian dengan orang hitam, keturunannya pengen baik, ya. Tapi rekayasa genetika itu juga ada di manusia. Rata-rata di binatang, ya. Rata-rata di binatang. Ada ayam kecil, ada yang gemuk, kemudian ada sapi yang berotot dan sebagainya. Itu hasil rekayasa genetika. Ada semangka yang warnanya orange, kemudian melon yang warnanya orange, ya, dan sebagainya. Itu hasil rekayasa genetika. Genetika direkayasa. Tapi kalau manusia nggak bisa. Yang tadinya keturunannya jahat kemudian direkayasa jadi baik, nggak bisa. Ya, pernah mencoba, ada salah satu ilmuwan mencoba dan berhasil. Cuma bertahan sampai 7 bulan saja. Lahir jadi bayi, ya, itu hasil rekayasa genetika. Tapi nggak bisa bertahan hidup. Itu bukti bahwa ciptaan Allah itu bagaimanapun itu tidak bisa ditiru. Sangat sempurna sekali. Di kelas ini masing-masing orang beda-beda. Ada yang dunia macam, ada yang pesek, ada yang ngisep, ya, ada yang gede, kemudian matanya ada yang sayu, ada yang melok, ya, ada yang ngantukkan. Ya.
kemudian giginya ada yang rapi, ada yang tonggos, ya, rambutnya ada yang keriting dan sebagainya. Padahal bentuknya sama semua, manusia semua ini. Gak ada yang seperti monyet kan? Iya, wujudnya sama semua. Tapi kalau perhatikan beda-beda. Sama ini sudah beda. Gak ada yang sama. Bahkan di keluarga pun gak ada yang sama. Pasti ada yang beda ya. Gak ada yang sama persis. Oke, next. Permasalahan dalam perkawinan berkaitan dengan sel sperma dan sel telur yang sulit bersatu. Nanti kita akan mengkaji tentang salah satu bidang bioteknologi ya, yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini produk bioteknologi, bukan produk, proses ya. Inseminasi buatan merupakan bagian dari bioteknologi untuk memperoleh keturunan dalam pernikahan. Inseminasi buatan pada manusia menurut hukum Islam, inseminasi buatan pada manusia diperbolehkan apabila sperma dan ovum dari pasangan suami istri. Namun jika menggunakan sperma atau ovum donor atau orang lain, maka hukumnya di Islam diharamkan. Ini keputusan sementara ya, keputusan sementara hasil bahasa masail waktu dilaksanakan di Haul Mutar. Ya, ini hukumnya ini. Kalau misalkan kondisinya darurat, itu boleh dilaksanakan. Ya. Contoh misalkan ini agak jorok ya, tidak apa-apa. Ini mukanya udah jorok. Dan senang-senang yang jorok-jorok itu. Misal yang laki-lakinya lemah ya, lemah atau rasanya gimana ya, gak bisa mengeluarkan sperma dengan baik. Kemudian dalam perempuannya itu saluran sel telurnya itu ada yang bermasalah. Sel telurnya sih baik, tapi salurannya itu ada yang bermasalah. Sehingga masing-masing itu diambil sel spermanya dan sel telurnya, kemudian pakai alat ya, dan nanti akan dimasukkan ke dalam rahim lagi. Proses pembuahannya itu di luar ya, atau diambil salah satunya, baik itu sel telur atau sel sperma, kemudian nanti akan dimasukkan ke rahim perempuan. Nah yang nggak boleh itu sel sperma atau sel telur dari orang lain ya, itu yang menggunakan. Atau misalkan kondisinya baik manusianya itu atau laki-laki perempuannya baik semua, itu yang nggak boleh inseminasi buatan. Ini dalam kondisi darurat. Itu sementara dari saya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, supaya kalian bisa mengambil manfaat dari yang lain, bukan hanya dari saya, bisa dari kuliah. Kemudian mudah-mudahan apa yang saya pelajari, apa yang kita pelajari tidak ada tidak ada gunanya, supaya bisa mengambil guna dari yang lain. Dan mudah-mudahan kalian semua tidak bisa mengerti ya, supaya bisa mempelajari lagi dan terus mempelajarinya ya. Terima kasih, sekian dari saya. Nanti lanjut sama Ibu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi yang telah memberikan materi terkait keterkaitan bioteknologi dengan Al-Quran ataupun hadis. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh beliau terkait konsep dasar dari bioteknologi itu sendiri, yaitu penerapan prinsip ilmu pengetahuan atau kerekayasaan untuk pengolahan suatu bahan yang memerlukan mikroorganisme dalam pembuatannya. Ilmu-ilmu yang diterapkan dalam bioteknologi itu ada banyak ya, berupa mikrobiologi, kemudian genetika, biokimia, psikologi, dan juga biomolekuler. Untuk mikrobiologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari terkait mikroorganisme atau organisme uniseluler yang tidak terlihat. Kemudian ada genetika, ilmu yang mempelajari terkait gen. Lalu ada biokimia, ilmu yang keterkaitan antara biologi dan juga kimia. Lalu psikologi, ilmu yang membahas terkait dengan sel, dan biologi molekuler yaitu ilmu yang mempelajari fungsi-fungsi sel itu sendiri. Oke, kemudian ada jenis-jenis perkembangan dari bioteknologi. Yang pertama itu ada bioteknologi konvensional. Apa sih itu bioteknologi konvensional itu? Nah, di sini kita akan bahasnya. Bioteknologi konvensional ini merupakan
nol gitu. Cirinya apa bioteknologi konvensional itu? Yaitu salah satu cirinya itu pembuatannya itu masih kurang steril atau jumlahnya masih terbatas dan juga kualitasnya itu belum terjamin. Dan contoh industrinya itu seperti tempe, terus tape, terus alkohol dan yang lainnya. Boleh. Jenis kedua itu ada yang namanya bioteknologi modern, yaitu bioteknologi yang proses pembuatannya itu sudah lumayan sulit atau sudah bercampur dengan teknologi zaman sekarang. Gitu. Cirinya apa dari bioteknologi modern ini? Kalau tadi di bioteknologi konvensional itu pembuatannya masih kurang bersih, nah di bioteknologi modern ini dia diharuskan pembuatannya itu harus steril. Jangan ada sama sekali sedikit kuman yang ikut campur dalam proses pembuatannya itu. Lalu produksinya juga dapat digunakan dalam jumlah massal dan kualitasnya juga standarnya itu tinggi, terjamin gitu. Enggak kayak bioteknologi konvensional. Boleh lanjut? Oke, sekarang ada produk-produk yang dihasilkan dari pemanfaatan bioteknologi. Yang pertama, ada aplikasi pada bidang pertanian. Bioteknologi di bidang pertanian itu fungsinya apa aja sih? Nah, yaitu sebagai pengolahan makanan. Contohnya itu ada tempe tuh, tape, oncom, kecap. Itu kan mereka berasal dari sesuatu yang tumbuhan-tumbuhan ya Kak. Tempe dari kedelai, tape dari singkong, bisa juga dari ketan ya Kak. Kemudian oncom juga dari tempe, kecap dari kedelai. Lalu kemudian ada pengolahan minuman, yaitu seperti anggur, bir, yogurt, tuak, brem, dan sebagainya. Lalu potensi dari aplikasi bioteknologi pada pertanian ini bisa mematenkan suatu hasil yang lebih tinggi dan juga mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida dalam proses pertanian tersebut. Serta kualitas makanan yang dihasilkan juga gizinya itu baik dan perbaikan defisiensinya itu mikronutrien. Gitu. Selanjutnya ada aplikasi pada bidang peternakan. Nah, di bidang peternakan ini fungsi dari bioteknologi itu sendiri itu untuk meningkatkan produksi dari ternak atau mempercepat terjadinya pembuahan. Bisa. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pakan seperti manipulasi mikroba atau fermen. Kemudian menghasilkan embrio yang banyak dalam jumlah 1 kali siklus reproduksi. Kemudian ternak yang dapat memproduksi asam amino tertentu dan menciptakan jenis ternak unggul. Selanjutnya aplikasi pada bidang pengobatan dan juga kesehatan. Pada bidang pengobatan dan kesehatan, peran bioteknologi ini lumayan banyak ya. Bisa juga buat pembuatan antibiotik, kemudian pembuatan vaksin, pembuatan antibodi, terus pembuatan obat-obat juga bisa. Selanjutnya ada aplikasi pada bidang lingkungan. Di bidang lingkungan ini bioteknologi juga cukup berperan. Salah satunya adalah pemanfaatan limbah batang padi. Pernah lihat jerami? Tahu jerami? Jadi si jerami itu kan kalau misalkan nggak diapa-apain itu dia bakal jadi sampah kan, sampah lingkungan gitu. Tapi di bioteknologi ini dia bisa diubah atau bisa dibuat jadi sesuatu yang bermanfaat. Contohnya itu untuk media penanaman jamur. Kalian pernah lihat nggak jamur yang ditanam di dalam media jerami itu? Biasanya jenis jamurnya itu yang ditanam di jerami itu kayak jamur kuping, jamur tiram gitu. Dan itu kan jamurnya kan bisa diproduksi secara massal dan dijual kan, jadi bermanfaat untuk masa yang akan datang. Oke, selanjutnya ada bioteknologi fermentasi. Nah, bioteknologi fermentasi ini merupakan pengubahan substrat menjadi sebuah produk dengan bantuan mikroorganisme. Kemudian proses fermentasi itu gimana? Apa aja yang diperlukan di proses fermentasi, yaitu salah satunya itu mikroba, yaitu yang sebagai inokulasinya. Kemudian tempat atau wadah untuk menjamin proses fermentasi berlangsung. Proses fermentasi kenapa perlu wadah? Karena kalau nggak ada wadah, dia gimana media untuk fermentasi itu nggak bakal ada gitu. Jadi diperlukan wadah yang steril yang sesuai dengan peraturan-peraturan untuk pembuatan fermentasi itu. Selanjutnya itu ada substrat
pembuatan tempe kan fermentasi nih. Dia kan mikroorganismenya jamur nih. Berarti substratnya itu apa? Kedelai. Jadi substratnya itu kedelainya. Tempat si jamur itu tumbuh atau menjadi media jamur itu media jamur mengandung nutrisi sehingga terbentuklah fermentasi berupa tempe. Kemudian produk atau sesuatu yang dihasilkan dari proses fermentasi. Kayak tadi tuh fermentasi antara jamur dan kedelai, produknya itu tempe. Gitu. Kemudian ada sifat dari fermentasi yaitu ada aerob dan juga anaerob. Fermentasi aerob ini fermentasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob ini fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen. Contohnya apa? Fermentasi aerob itu fermentasi pada asam cuka. Sedangkan fermentasi anaerob itu contohnya sisanya kayak fermentasi asam laktat, fermentasi alkohol itu yang anaerob yang tidak memerlukan oksigen. Nah, selanjutnya ada aplikasi bioteknologi fermentasi dalam produk makanan dan juga minuman. Ada yang pertama dari fermentasi tempe. Nah, tempe ini hasil fermentasi dari kedelai yang telah direbus dan menggunakan yang berperan dalam fermentasi tempe ini yaitu ada jamur Rhizopus oryzae namanya. Selanjutnya ada fermentasi keju. Fermentasi keju ini dibuat dengan menambahkan bakteri pembentuk asam laktat yaitu berupa Lactobacillus sp ke dalam susu yang telah pasteurisasi atau disterilkan. Pasteurisasi itu disterilkan. Kemudian dilanjut dengan menambahkan enzim renin sehingga bahan untuk membentuk bahan gumpalan berupa keju kan nggak cair ya. Nah, selanjutnya itu ada fermentasi tape. Nah, tape ini bisa dibuat dari singkong ataupun dari beras ketan. Nah, pada fermentasi tape ini gimana caranya si tape ini bisa jadi lembek? Ada yang tahu nggak bahan fermentasi tape itu apa? Ragi. Benar ragi nggak? Ragi kan? Nah, di ragi ini itu terdapat 3 mikroorganisme yang membantu fermentasi tersebut, yaitu ada Endomycopsis cibulidea, Saccharomyces, dan Acetobacter acetyl. Selanjutnya ada fermentasi alkohol, yaitu mikroorganisme yang terlibat terutama dalam hamir dari genus Saccharomyces sp. Di fermentasi alkohol ini dia akan mengubah gula pada substrat menjadi alkohol dan juga kondisi aerob. Yang tadi saya jelaskan yaitu aerob itu apa? Menggunakan oksigen. Selanjutnya ada fermentasi kefir. Pernah dengar kefir? Jadi kefir ini mirip-mirip sama yogurt, minuman asam laktat tuh. Tapi dia beda. Dia kalau yogurt itu kan hanya fermentasi susu dan bakterinya, gitu kan. Sedangkan di kefir ini tuh dia susu dan juga biji kefir. Kefir itu tanaman. Jadi si biji kefir ini nih yang mengandung bakteri asam laktat itu yaitu Lactobacillus lactis, ada juga Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus kefir, Lactobacillus kefir granum, dan juga Lactobacillus parakefir. Jadi di biji kefir inilah yang akan menimbulkan fermentasi pada susu yang tercampur oleh biji kefir tersebut, sehingga menghasilkan susu probiotik atau susu asam laktat yang dapat dikonsumsi oleh kita. Oke, selanjutnya ada bioteknologi tumbuhan dan juga hewan. Salah satu jenis bioteknologi tumbuhan sama hewan itu ada yang namanya kultur jaringan. Jadi kultur jaringan di sini ini merupakan salah satu metode untuk memperbanyak jaringan atau sel hewan itu sendiri gitu. Nah, kultur jaringan ini juga didapat dari jaringan yang asli dari tumbuhan itu sendiri dan juga hewan itu sendiri setelah mengalami pemisahan atau disagregasi secara mekanis atau kimiawi. Selanjutnya ada manfaat dari kultur jaringan pada tumbuhan. Yang pertama itu penyimpanan jangka panjang atau penyimpanan jangka panjang plasma niva sehingga memberikan bahan genetik yang stabil, mengurangi ruang simpan dan menurunkan biaya pemeliharaan. Kemudian menghasilkan bermacam-macam produk fermentasi, farmasi, zat pewarna dan juga peningkat cita rasa. Jadi salah satu fungsi kultur jaringan buat tumbuhan ini apa? Produk yang buat namanya cita rasa kayak di bumbu-bumbu tuh. Nah, itu tuh merupakan salah satu hasil dari proses fermentasi, proses kultur
obat. Jadi obat itu bisa tahu beracun atau enggak itu bisa diteliti dengan kultur jaringan pada hewan. Kemudian dalam bidang industrinya itu untuk produksi virus yang kemudian dibuat vaksin dan produksi antibodi monoklonal. Ada yang tahu nggak antibodi monoklonal itu apa? Yang tahu? Nih, jadi antibodi monoklonal itu merupakan antibodi yang dibuat dari protein. Kemudian si protein itu akan ketika protein itu masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menyamar sebagai sistem kekebalan tubuh yang ada di kita untuk melawan virus atau bakteri yang ada di tubuh kita. Oke, ada pertanyaan? Udah? Nah, bisa balik lagi ke yang tadi Pak Andi tuh yang ensiminasi. Lagi enggak ya? Ya, enggak bukan lagi aja. Itu yang ya lanjut. Ensiminasi. Nah, di sini salah satu jenis dari bioteknologi modern itu ada yang namanya inseminasi buatan. Apa sih inseminasi buatan itu? Beda nih aku jelasin. Kalian pikirnya inseminasi buatan tuh bayi tabungnya? Ya, hampir mirip, cuma ada bedanya. Jadi inseminasi buatan ini merupakan salah satu teknologi reproduksi di mana untuk menciptakan atau menghasilkan anakan yang unggul dalam jumlah yang besar dengan waktu yang singkat. Atau kalau bisa dipersingkatnya itu inseminasi buatan ini proses penyatuan sperma dan juga sel telur menggunakan alat buatan manusia dan dilakukan oleh manusia. Atau kalau mau disingkatnya lagi merupakan proses percepatan pertemuan antara sperma dan juga sel telur untuk menghasilkan suatu kehamilan. Nah, sekarang yang kita bahas dulu ini bukan manusia. Kita bahas ke hewan ternak dulu nih. Ada salah satu contoh inseminasi buatan yang ada di hewan ternak itu pada sapi. Jadi di pada sapi ini prosesnya itu salah satunya tuh saya punya videonya mau ditonton kan? Tapi agak ya mau ada lihat teksnya juga. Mahmud. Ada yang warna merah. Ini kesorot. Gak ada ya? Dia lagi tidur. Dokumen. Situ apa enggak? Ada nggak? Boleh satu orang ke kantor di yang ada PLP tuh minta tesnya kalian. Jadi ada beberapa kenyataan yang kita jadwalnya
sesuai dengan aslinya, bagiannya seperti apa gitu kan ya. Nah, ini sih memang cara prinsip tiga bagian. Yang pertama kita bisa lihat di selong-selongnya, kemudian di dalamnya ada semacam bawah dan ada semacam kayak disebut inner lina. Nah, kemudian ada semacam ventil, Pak. Nah, jadi nanti kita isi air dari tangan supaya kurang lebih ya sesuai dengan sapi kurang lebih 37-38 derajat. Kemudian kita tiup sehingga si inner lina ini semakin meninggi dan suhunya sama persis dengan suhu sapi betina. Kemudian kita kasih vaselin licin itu, kemudian ya, ada semacam pot, kemudian ini ada semacam tahu untuk menampung semen nanti. Itu karena memang semen ini sensitif, jadi kita tetap menggunakan protecting jacket dan kita tutup lagi. Jadi pada prinsipnya ini rancang sesuai dengan aslinya, bagian asli. Nah, ini kebetulan ada sapi yang memang siap ditampung. Jadi sapi yang ini adalah kita bisa sebagai desa sebagai pemancing, ya, mungkin sebagai peningkat pemancing, cuma bisa dijadikan. Ya, jadi kemudian jadi ini ada yang terkemancing atau bisa, kemudian ada tugas yang membawa si perjalanan yang akan kita tampung. Nah, kemudian nanti ada tugas collecting semen, itulah yang tugas di area ini. Nah, jadi sebelum kita collecting semennya, kita ada proses pendahuluan dulu, Pak. Seperti itu. Jadi sampingnya itu kita pancing supaya videonya itu sampai pada peaknya. Ya, jadi kita biarkan si sapi ini untuk mounting beberapa kali dulu, ya. Kemudian pada saat peaknya nanti baru kita siap tampung, sehingga nanti kita harapkan mendapat sperma yang maksimal. Nah, ini kebetulan sapi hapus ini dia memang senangnya di sini posisinya. Jadi kita mengikuti pengen sapi di mana. Yang penting ya memang kita acak ya semua yang di sini ya semangat. Biasanya proses pembawaan kita ya leasing itu ya 1-2-3 kali coating. Sapi bacok menggunakan molasses yang bisa dipakai untuk bahan pembuatan probiotik, bahan fermentasi, di kota persen dengan tinggi Ya, ini sering kita sebut ya dami ya. Jadi dami ini selainnya seperti betina buatan. Buatan jadi larangan sama seperti betina buatan ya. Jadi dami ini sebetulnya bisa bergerak, yang bisa maju mundur dalam proses yang pertama bisa naik turun. Dengan senjata, si kolektor itu dia masuk dalam, dia sudah siap dalam sebentar yang memegang bagian belakang. Proses selanjutnya ini kolektor memastikan bahwa si semennya itu tetap
bagian anus dulu untuk mencari posisi rahim atau posisi posisi rahim dari si sapi betina itu. Sedangkan kalau pada manusia itu dia nggak memasukkan tangannya dulu, tapi melainkan langsung memasukkan si inseminasi ganda itu saja. Tapi ya pasti inseminasi ganda itu beda sama yang tadi pakai bulsa. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke, sekian pemaparan materi dari Bapak dan juga saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih kepada 1241 yang telah memperhatikan dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.